Halo adik-adik, selamat datang di Lavender Channel with me, Kameva, in English class, ya kan? Jadi, pada hari ini kakak akan ngebahas materi yang namanya preposition. Nah, pernah dengar nggak apa itu preposition? Ya, preposition itu adalah kata depan ya. Biasa digunakan untuk menunjukkan lokasi, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh ya. Nah, apa sih Kak preposition itu? Nah, nanti kita bahas ya di video berikut ini. Check it out. Oke, jadi kita masuk ke preposition one ya. Secara garis besar, preposition itu kalau dilansir nih ya dari yang namanya BBC, preposition adalah is a word that tells you where or when something is relation to something else. Atau dengan kata lain, preposition adalah kata yang memberitahu di mana atau kapan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain. Or in bahasa Indonesia, preposition bisa juga disebut dengan kata depan. Biasanya kita mengenalnya dengan kata di, ke, dari, dan lain-lain. Atau mungkin letaknya misalnya di bawah, di depan, di belakang, ya kan? Nah, itu disebut sebagai preposition. Jadi sudah ada gambaran ya adik-adik ya. Apa sih yang disebut dengan preposition? Jadi preposition itu kata lainnya adalah kata depan. Cuman kalau preposition itu ada berbagai jenis. Jadi kalian harus tahu nih berbagai jenis preposition yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah jenis preposition, as I said before, di situ dibagi jadi 3 ya adik-adik ya. Yang pertama ada preposition of time, time itu apa? Waktu, betul. Jadi yang menunjukkan keterangan waktu, preposition of time. Lalu ada preposition of place, menunjukkan tempat atau place, lokasi. And then the last one is preposition of movement atau preposisi gerak ya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama preposition of time atau preposisi waktu. Pasti sering dengar dong kata-kata kayak in, on gitu ya. At. Nah, semuanya itu sebenarnya kurang lebih itu artinya sama, yaitu di atau pada. Nah, khusus untuk in itu biasanya digunakan untuk yang periodenya panjang. Misalnya kayak abad, tahun, musim, bulan, dan lain sebagainya. For example, I was born in 2000. Berarti karena di situ ada tahun 2000, berarti itu gunakan prepositionnya in ya. Aku lahir di tahun 2000. She likes to see flowers in the spring. Nah, kalau spring itu kan musimnya semua pada mekar ya, musim semi ya. Jadi kita gunakan juga in ya, teman-teman ya. She likes to see flowers in the spring. Dia suka melihat bunga-bunga di musim semi. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita udah ngebahas soal in ya. Tadi masih ingat kan kalau in itu biasanya digunakan untuk tahun atau musim, abad, dan lain sebagainya yang menunjukkan durasi yang panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata on ya kan. On itu digunakan untuk tanggal ataupun hari. Misalnya, my brother is going to play basketball with his friends on the weekend. Itu kan artinya kakakku akan bermain basket bersama teman-temannya pada akhir pekan. Nah, akhir pekan itu kan berarti di akhir hari ya, teman-teman ya. Berarti kalian gunakan kata on the weekend. Nah, selanjutnya ada Tania will hold a party on November 15. Tania akan menyelenggarakan pesta ya kan pada tanggal 15 November. Jadi karena di sini ada keterangan tanggal November 15, so you can use on ya. Next, ada kata at. Mungkin teman-teman pernah dengar kata at ya. Nah, at itu selain digunakan untuk tempat yang spesifik, bisa juga digunakan untuk mengacu pada waktu yang spesifik, yaitu jam misalnya. I'll see you at 5. Saya akan menemuimu pada pukul 5. She woke up at 6 a.m. Dia bangun pada pukul 6 pagi gitu. Jadi kalau ada keterangan waktu kayak misalnya jam ya kan, lalu kemudian keterangan hari, bulan, tanggal, atau tahun, itu kalian harus sesuaikan ya teman-teman dengan preposition yang tepat.
Oke, nah di sini ada contoh kalimat lain. Di situ misalnya the exhibition start from 10 a.m. until 7 p.m. Pameran akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. Persib Bandung was established in 1933. Jadi Persib Bandung didirikan sejak tahun 1933. Dan yang terakhir ada school starts at 7 a.m. Sekolah dimulai pada pukul 7 pagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan waktu, kapan kalian pakai in, kapan pakainya on, kapan pakai at. Pokoknya ingat kalau untuk at itu biasanya untuk keterangan waktu yang menunjukkan jam, biasanya dia secara lebih spesifik ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya ada pukul 10 pagi, misalnya kita janjian yuk jam 10 pagi, berarti kakak harus bilang we will meet at 10 o'clock p.m. Misalnya p.m. AM ya kan. Jadi kalian harus datang pada pukul 10 pagi gitu ya. Atau misalnya tahun kita ikuti dengan kata in ya, misalnya I was born in 1986. Nah, karena setelahnya itu tahun, berarti kalian pakainya in ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita bisa gunakan lagi keterangan waktu itu sesuai dengan kalimat yang diminta gitu ya. Misalnya kayak tadi ada keterangan tanggal, tahun. Sebenarnya bulan juga itu pakainya on. Misalnya I was born on May ya kan. Berarti kan kakak lahir di bulan Mei ya. Gitu. Jadi itu untuk penggunaan preposition of time. Oke. Next lanjut ya. Kita masuk ke preposition yang lain. Check it out.